Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. At-talamid wal musyahidun al-kiram. Kaifa halukum al-yawm? Asallahu ayaj'alana sihatan wa afiyah fi kulli waqtin wahin. At-talamid wal musyahidun al-kiram, fi hadal liqa nahnu sanata'alam anid domir. Hayya bina nabda'u ta'alumuna biqiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apa itu domir? Domir adalah kata ganti. Baik kata ganti orang pertama, yang dalam bahasa Arab disebut dengan domir mutakallim, atau kata ganti orang kedua, dalam bahasa Arab disebut dengan domir mukhatab, ya, atau kata ganti orang ketiga, dalam bahasa Arab disebut dengan domir ghaib. Apa saja domir-domir tersebut nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, domir ini ya dalam bahasa Arab terbagi menjadi dua. Ada domir bariz, ada juga yang namanya domir mustatir. Apa itu domir bariz? Domir bariz adalah domir yang tampak atau domir yang kelihatan dalam suatu kata atau kalimat. Sedangkan domir mustatir ini adalah domir yang tersembunyi, tidak kelihatan ya, atau tidak tampak di dalam suatu kata atau satu kalimat. Nah, domir bariz ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya domir munfasil, ada juga yang namanya domir muttasil. Apa itu domir munfasil? Domir munfasil adalah domir yang terpisah dari kata yang lain ya, domir ini berdiri sendiri. Kalau domir muttasil ini adalah domir yang tersambung dengan kata yang lain. Nah, yang kita bahas pada video kali ini, kita akan belajar tentang domir munfasil dan domir muttasil. Adapun domir mustatir nanti kita akan bahas pada materi tentang fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Karena domir mustatir ya itu tersembunyi di fi'il-fi'il tersebut. Baik, langsung saja kita lihat apa saja domir yang termasuk ke dalam domir munfasil. Mungkin kalian pernah belajar sebelumnya ya. Ada 14 domir, diantaranya yaitu huwa ya, huwa adalah dia ya, dia satu orang laki-laki. Kemudian ada huma, huma adalah mereka, dua orang laki-laki. Kemudian ada hum, hum adalah mereka bertiga laki-laki ya, bertiga atau lebih laki-laki. Kemudian ada hiya, hiya artinya adalah dia ya, satu orang perempuan. Ada juga huma, huma adalah mereka berdua perempuan. Kemudian ada hunna, hunna adalah mereka tiga orang atau lebih perempuan. Kemudian ada anta, anta adalah kamu ya, atau engkau satu orang laki-laki. Kemudian ada antuma, antuma adalah kalian berdua laki-laki. Kemudian ada antum, antum adalah kalian bertiga atau lebih laki-laki. Kemudian ada anti, anti adalah kamu ya, seorang perempuan. Kemudian antuma, antuma adalah kalian berdua perempuan. Kemudian ada antunna, antunna adalah kalian bertiga atau lebih perempuan. Kemudian ada ana, ana adalah saya ya, aku. Kemudian ada nahnu, nahnu adalah kita atau kami. Nah, inilah yang disebut dengan domir munfasil, domir yang terpisah dari kata yang lain. Nah, selain domir munfasil, ada juga yang namanya domir muttasil, domir yang tersambung dengan kata yang lain. Contoh, saya punya kata kolamun ya, pulpen. Ketika bersambung dengan kata yang lain, misalnya pulpen dia ya, dia itu kan huwa, maka katanya akan menjadi qalamuhu ya. Pulpen dia berarti bahasa Arabnya adalah qalamuhu ya, bukan qalamu huwa. Tapi ketika muttasil bersambung, maka katanya menjadi qalamuhu ya.
atau bisa juga qalamihi dalam keadaan jar, ya, dalam keadaan rofa atau nasab dibacanya hu, ya. Kalau jar dibacanya hi. Nanti akan kita lihat pada contoh pada slide setelah ini. Kemudian huma, domir muttasil untuk huma adalah huma atau hima, ya. Qalamu huma, pulpen mereka berdua, atau qalamihima, ya, dalam keadaan jar. Ini domir muttasil untuk huma, untuk mereka berdua laki-laki. Kemudian hum, bagaimana domir muttasil untuk hum? Domir muttasilnya adalah ya hum atau him, ya. Ini domir muttasil adanya di belakang, ya, di setelah kata. Nah, domir muttasilnya adanya di belakang. Kemudian bagaimana hiya? Hiya, maka domir muttasilnya adalah ha. Misalnya tadi contohnya qalamun, maka untuk mengatakan pulpen dia perempuan, maka katanya menjadi qalamuha, gitu ya. Selanjutnya untuk huma, sama dengan huma laki-laki, ya. Di sini juga sama, huma atau hima. Kalau hunna, maka domir muttasilnya adalah hunna atau hinna, ya. Hunna untuk keadaan rofa dan nasab, hinna untuk keadaan jar, ya. Nanti akan kita lihat pada contoh selanjutnya. Kemudian anta, ini menjadi ka, ya. Siapa namamu? Masmuka. Ka itu adalah kamu, domir muttasil. Kemudian untuk antuma, ini menjadi kuma, ya, domir muttasilnya adalah kuma. Kemudian antum, domir muttasilnya adalah kum, ya. Anti, domir muttasilnya adalah ki. Antuma sama kuma. Antunna adalah kunna. Kemudian untuk ana, domir muttasilnya adalah huruf ya sukun di belakang, ya. Seperti misalnya namaku, maka nama itu bahasa Arabnya adalah ismun. Nah, ketika bersambung dengan domir muttasil nama saya, maka menjadi ismi, tambahannya ya di belakang. Kemudian nahnu, domir muttasilnya adalah na. Ini adalah domir munfasil dan domir muttasil. Ada 17, ya. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, huwa Hasan, baituhu bi Syari Sudirman, Jakarta. Di sana ada domir munfasil huwa, kemudian domir muttasil hu. Yang kedua, hiya Fatimah, baituha bi Syari Sudirman, Jakarta. Lihat di sana ada domir munfasil hiya dan domir muttasil ha. Lihat perbedaannya. Sudah Bapak warnai perbedaan mana domir munfasil dan domir muttasil. Kalian perhatikan juga contoh nomor 3 dan nomor 4. Selanjutnya kita akan membahas tentang domir mustatir atau domir yang tersembunyi. Ini biasanya terjadi pada kata kerja. Jadi nanti fiil atau kata kerja bisa berubah disesuaikan dengan domirnya. Perhatikan video ini. Di video ini Bapak hanya akan mencontohkan 6 domir. Untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa buka di file yang telah Bapak kirim. Yang pertama domir ana, domir anta, domir anti, domir huwa, domir hiya, dan domir nahnu. Kata kerja yang kita pakai sebagai contoh adalah yadhabu. Yang pertama ana, maka kata kerja yadhabu berubah jadi adhabu. Untuk domir ana diawali oleh huruf a yang tadinya yadhabu berubah jadi azhabu, diawali oleh huruf hamzah. Yang kedua domir anta berubah jadi tazhabu, diawali oleh ta. Kemudian yang ketiga anti berubah jadi tazhabina, diawali oleh ta dan di akhirnya ada huruf ya mati dan nun. Selanjutnya domir huwa, kata kerjanya menjadi yadhabu, diawali oleh huruf ya.
huwa yazhabu. Selanjutnya hiya menjadi tazhabu, diawali oleh huruf ta. Hiya tazhabu, hampir sama dengan anta. Yang terakhir nahnu menjadi nazhabu. Perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, huwa Hasan baituhu fi Jakarta, Hasan yadhabu ilal madrasah. Huwa domir munfasil, kemudian ada hu, itu domir muttasil, kemudian yadhabu itu ada domir mustatir yang tersembunyi dalam kata kerja yadhabu. Huwa yadhabu. Yang kedua, ketiga, dan keempat pun kalian coba perhatikan perbedaan-perbedaannya. Lebih lengkapnya kalian juga bisa buka di file yang telah Bapak kirim. At-talamid wal musyahidun al-kiram, syukran jazilan ala ihtimamikum wa afu minkum in wajadtum minni al-akhta wal ghalatat. Narku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.